anggaran dana COVID-19 yang sekitar 1035,2 triliun tentu diharapkan akan dapat menenangkan jiwa rakyat dengan kikisnya virus corona dari bumi Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda ini. Saya Bustami Narda tetap mendoakan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia, kita patut bergembira dan berterima kasih kepada pemerintah dengan telah diumumkannya hari ini oleh pemerintah obat gratis untuk warga masyarakat yang terpapar COVID-19 yang diisolasi mandiri. Ini mungkin patut kita acungi jempol, karena baru saja beberapa hari lalu kita disuguhi oleh pemerintah dengan informasi yang kurang sedap, di mana pemerintah berencana melakukan program vaksin berbayar gotong royong. Walaupun apa istilahnya, kalau di dalamnya ada kata berbayar, sudah barang tentu tidak akan mengenakan bagi rakyat. Dan di sini bisa saja publik mengira-ngira bahwa ada indikasi pemerintah berbisnis di dalam penanganan COVID-19 ini. Dengan ini, publik tentu akan mengatakan obat gratis, yes. Vaksin berbayar, no. Dan kita tentu ingat dengan penyampaian salah seorang anggota DPR RI yang heboh beberapa bulan lalu, yang dengan tegas mengatakan di dalam rapat kerjanya dengan Menteri Kesehatan bahwa negara tidak boleh berbisnis. Memang kita akui di kabinet pemerintah kita sekarang ini banyak anggota kabinetnya yang dari pengusaha atau berlatar belakang entrepreneur. Namun yang diharapkan rakyat dengan banyaknya di kabinet ini orang-orang dari entrepreneur, dari pengusaha, tentu agar mereka bisa memotivasi, bisa mendorong, bisa menciptakan bagaimana di negeri ini ke depan atau mulai dari sekarang sampai selanjutnya akan termotivasi masyarakat, terutama generasi muda, untuk berjiwa entrepreneur, untuk berjiwa wirausaha. Tidak lagi begitu tamat sekolah, begitu tamat kuliah, lantas pikiran di kepalanya untuk jadi pegawai negeri. Itu sebenarnya diharapkan oleh rakyat ketika di era reformasi ini para pejabat negara itu mayoritas dari kalangan pengusaha, dari kalangan entrepreneur. Tetapi kalau para pejabat negara yang ada di kabinet atau yang ada di DPR
DPRD atau gubernur, bupati, wali kota memanfaatkan profesinya sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur untuk menjadikan dirinya membisniskan negara. Itu yang bikin rakyat kecewa. Negaranya boleh membangkitkan jiwa bisnis warganya, bukan negara berbisnis. Jadi dengan adanya peluncuran obat gratis sekarang ini, kita harapkan ke depan negara tidak ada niat untuk berbisnis. Dan tidak ada pula niat untuk mengambil kesempatan di dalam masa COVID ini untuk menguruk keuntungan secara bisnis dengan jabatan yang ada padanya, dengan cara apapun. Kalau sempat penguasa menjadikan profesi bisnis yang digelukinya selama ini untuk memainkan peran bisnisnya di kabinet, di DPR, di DPD, di MPR, di jabat-jabatan yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini akan melukai hati rakyat. Begitu seorang pengusaha menduduki jabatan sebagai pejabat negara, dia sudah harus melepaskan profesinya. Sebab jauh sekali beda jiwa wirausaha, jiwa bisnis dengan jiwa abdi negara. Abdi negara itu adalah jiwa pejabat negara, jiwa pegawai negeri sipil yang ada di negara, jiwa aparatur sipil negara atau jiwa aparatur negara. Kalau jiwa wirausaha, jiwa pebisnis itu tujuannya memang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi jiwa abdi negara itu bagaimana bisa memberikan pengabdiannya kepada negara, kepada bangsa, kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Makanya dikatakan kalau ingin kaya jangan jadi pegawai negeri. Kalau ingin kaya jangan jadi pejabat negara. Kalau menjadi pejabat negara, kalau sekarang kaya, nanti menjadi pejabat negara, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, menjadi menteri, dan seterusnya. Itu menjadi anggota DPR, siap-siap untuk miskin. Tapi kalau siap-siap untuk jadi lebih kaya lagi karena bisa mengurus keuntungan dari negara, tidak benar. Makanya, dengan alasan apapun juga, dengan cara apapun juga, penguasa menjelaskan kepada rakyat, kepada publik tentang rencana pemberlakuan vaksin berbayar, walaupun dengan istilah gotong royong, rakyat tidak akan terima. Apapun istilahnya yang dipakai, rakyat tidak akan terima. Sebab rakyat akan terkejut mendengar istilah berbayar yang diumumkan oleh pemerintah. Berbayar ini. Dan kita tentu tidak berharap juga hari ini diluncurkan obat gratis atau berobat gratis. Beberapa waktu lagi nanti ada pula obat berbayar dari pemerintah. Ini betul luka hati rakyat lagi. Makanya pegawai negeri sipil PNS dulu dan juga sekarang mungkin begitu. Begitu dia mau masuk pegawai negeri, lulus tes calon pegawai negeri sipil 1,5 tahun atau 2 tahun jadi pegawai negeri sipil, itu gajinya dibayar hanya 80%.
untuk mendapatkan gaji 100%, dia harus lolos namanya latihan prajabatan. Selama latihan prajabatan itu ada yang 3 bulan, kalau dulu tuh 6 bulan. Itu dimasukkan ke otaknya itu bahwa dia itu abdi negara, abdi rakyat. Dimasukkan ke otaknya bahwa dia tidak bisa jadi kaya dengan menjadi aparatur negara. Bahwa dia tidak bisa kaya kalau dia ingin jadi pegawai negeri. Pelatihnya selalu mengatakan kalau ingin kaya jadi pebisnis, jangan jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri abdi negara. Abdi itu pelayan. Dengan ini tentu kita berharap memang mindset pejabat kita adalah mindset sebagai seorang abdi negara, seorang abdi masyarakat, seorang pelayan rakyat. Bukan lagi mindset seorang yang pengusaha, seorang pebisnis, seorang entrepreneur yang bisa mempergunakan jabatannya untuk melempangkan bisnisnya. Tidak begitu lagi. Makanya dahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Itu tidak bisa di mulut. Kalau di mulut dikatakan abdi negara, abdi masyarakat, pelayan rakyat. Mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, tapi kenyataannya dibuat rakyat akan tahu. Apalagi sekarang eranya sudah era keterbukaan. Maka sekali lagi rakyat mungkin publik bergembira dengan adanya peluncuran obat gratis ini. Namun kita tentu berharap jangan lagi nanti obat gratis ini beberapa lama kemudian berganti dengan obat berbayar. Atau dengan istilah-istilah lain yang seakan-akan istilah itu indah sekali kedengarannya. Tapi di dalamnya ada bayarnya. Dengan demikian kita tentu berharap vaksin berbayar gotong royong ini bukan ditunda tapi dibatalkan. Jangan ada kolega-kolega dari pejabat negara yang mencari keuntungan dari kesusahan hidup rakyat sekarang. Sebab banyak sekali kalau kita lihat itu pembelian alkes saja sekarang sangat banyak. Itu kalau tidak dengan jiwa abdi negara, kalau itu dengan jiwa bisnis, ini kesempatan peluang bisnis ini bisa begitu. Dan rakyat tentu berharap anggaran dana COVID-19 yang sekitar 1035,2 triliun tentu diharapkan akan dapat menenangkan jiwa rakyat dengan kikisnya virus corona dari bumi Indonesia ini, sehingga rakyat bisa kembali hidup normal. Bagi rakyat, dana sebesar itu habis tidak jadi persoalan, asalkan hasilnya kelihatan dan dapat dirasakan nyata oleh rakyat. Mari kita berdoa, semoga segera kita hidup normal kembali, terbebas dari virus corona. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.